semoga kita semua sehat sehingga bisa join terus di acara Mata Garuda ya, bukan hanya yang ini tapi juga mungkin nanti yang berikutnya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman pengurus Mata Garuda Sumatera Selatan, terutama Kak Evan ya untuk pertemanannya sehingga kemudian bisa share di sini. Salam kenal, saya bisa dipanggil dengan nama depan aja, Andri. Ya saya alumni APDP 2014. Kalau tadi Kak Yulia itu PK-nya udah 3 digit ya, 170. Saya PK-nya masih 2 digit nih, jadi ketahuan deh generation gap-nya. Jadul. Saya PK 10 ya, PK persiapan keberangkatan 10 itu waktu itu di tahun 2014. Nah, yang akan saya bawakan di sesi ini adalah sebenarnya spesifik ya, yaitu terkait bagaimana teman-teman bisa menyiapkan proposal studi atau proposal penelitian yang terutama menjadi salah satu prasyarat untuk dimasukkan pada saat teman-teman mendaftar ke program S3 atau program studi doktor. Nah, kita harusnya nggak tanya lagi ya, kenapa kok kita perlu untuk menyiapkan proposal penelitian. Karena saya search nih, kalau untuk program pendaftaran program doktor di luar negeri, maka tidak ada cara lain kita bisa admit ke program itu kecuali kita membuat proposal penelitian. Bahkan justru dengan proposal penelitian itulah kita kemudian bisa approach calon pembimbing gitu ya. Jadi itu semacam jualan. Kalau tadi kata Mbak Yulia, kita harus bisa menulis menarik mungkin. Itu tuh relevansinya banyak tuh, benar banget. Bahkan sampai ke pembuatan proposal. Kita seperti menjual ide, menjual konsep. Ini loh yang mau kita lakukan. Apakah Bapak dan Ibu tertarik untuk membimbing saya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga prinsip kemenarikan tulisan itu juga akan sampai ini nanti di proposal pada saat kita membuat proposal penelitian. Jadi salah satu prasyarat untuk mendaftar ke program itu adalah sudah punya proposal riset. Pada beberapa universitas tujuan itu ada yang bahkan sudah menyiapkan sendiri formatnya sehingga kita harus ikut format itu, sementara yang lain mungkin bisa menerima dengan format dari kita, tapi tentu nanti ada pakem-pakem tertentu isinya apa yang kurang lebih serupa sehingga kemudian teman-teman perlu perhatikan juga untuk dimasukkan. Nah, untuk program doktor di dalam negeri, saya cek di beberapa website program S3 gitu ya, itu ternyata ada juga yang mewajibkan bagi pelamar program doktor yang terutama by research gitu. Adakah program selain program riset? Kemungkinan saja ada ya, karena ternyata proposalnya penelitian itu diharuskan untuk program doktor dalam negeri yang riset gitu. Jadi sebenarnya teman-teman memang mau nggak mau harus menyiapkan proposal penelitian ya pada saat memang sudah ingin melanjutkan studi ketiga S3. Nah, poin yang ketiga ini menjadi lebih relevan lagi. Kenapa? Karena proposal penelitian ini menjadi salah satu prasyarat dokumen yang harus diisi pada aplikasi pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi memang sudah harus disiapkan proposal penelitiannya. Nanti akan kita bahas, bahkan LPDP juga sudah sampai membuat format khusus tentang poin-poin apa saja yang harus teman-teman isikan di dalam proposal penelitian tersebut. Nah, kemudian juga di persyaratan terbaru ya, kalau nggak salah saya cek, bahwa untuk bisa mengkoreksi kalau misalnya memang tidak sesuai, bahwa pendaftaran beasiswa LPDP itu mensyaratkan calon pelamar itu harus mendapatkan surat penerimaan yang tanpa kondisi. Jadi letter of acceptance yang unconditional gitu. Jadi nggak ada kondisi lagi, semua syarat sudah terpenuhi gitu. Kalau semua syarat sudah terpenuhi baru bisa daftar, ya nggak ada jalan lain kecuali kita pasti sudah punya proposal penelitian, kita sudah melakukan approach, kita sudah melakukan aplikasi ya proses pendaftaran ke universitas, sudah dapat surat penerimaan, baru kemudian kita mendaftar ke LPDP untuk pendanaannya. Sehingga kemudian, teman-teman, ini adalah saat yang baik sekali kalau teman-teman memang sudah bertekad untuk meneruskan studi S3, berarti kita mesti mulai nih bikin proposalnya saat ini. Gitu, karena semua persyaratan bermuara ke situ. Nah, ini adalah saya capturekan aja ya beberapa dokumen yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa LPDP ya, untuk kita bisa lihat bahwa ini ada yang diunggah, ada yang online form diisi. Proposal penelitian khusus untuk program pelamar program doktor itu menjadi salah satu yang dicentang. Gitu. Sehingga ini jelas membuat teman-teman memang harus bersiap-siap. Gitu. Karena itu kemudian
kenapa di program Mata Garuda acaranya kemudian dimasukkan item ini, supaya paling nggak kita bisa mulai mempersiapkan. Nah, itu adalah untuk tujuan pemenuhan persyaratan ya. Jadi proposal penelitian digunakan untuk pemenuhan persyaratan baik pada saat pendaftaran di universitas maupun pada saat untuk mendaftar pembiayaannya gitu di LPDP. Nah, jadi satu proposal untuk dua tujuan, dan dua-duanya penting banget karena mempengaruhi bagaimana kita diterima atau tidak. Yang satunya diterima atau tidak terkait pembiayaan. Nah, selain itu teman-teman, proposal penelitian itu juga punya tujuan internal sebenarnya. Jadi ada keuntungannya sebenarnya untuk kita banyak banget. Tujuan internalnya adalah yang pertama, kita jadi harus tahu kejelasan penelitian kita. Kadang-kadang kita punya konsep ya, saya pengen banget meneliti tentang ABC gitu ya. Saya udah paham banget tentang konsepnya gitu ya. Itu semua bisa bermain aja nih di kepala kita gitu ya. Tapi pada saat kita mulai menuliskan, itulah saat dimana kita benar-benar mesti clear tentang sebenarnya pertama tujuan riset kita apa sih gitu ya. Lalu kemudian riset kita ini dibangun dari konsep atau teori apa saja, lalu kemudian juga termasuk bisa membantu kita memastikan skop penelitian kita ini bersifat realistis. Teman-teman jangan lupa, penelitian yang paling bagus ya, sebagus apapun itu adalah penelitian yang diselesaikan gitu ya. Apalagi kalau kaitannya dengan pembiayaan oleh LPDP, karena kita harus bertanggung jawab atas anugerah yang sudah diberikan, kita dapat grant gitu ya. Sebagai timbal baliknya adalah kita harus komit. Nah, dan itu ditentu seberapa jauh keberhasilan kita untuk memenuhi tadi rencana studi kita yang tadi Kak Yulia sudah jelaskan. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita memastikan bahwa skop penelitian kita itu memang bersifat realistis sehingga bisa diselesaikan dalam kurun masa studi yang sudah diberikan. Misalnya untuk program doktor gitu ya, di luar negeri itu jelas 4 tahun harus selesai. Katakanlah LPDP memberikan semacam toleransi bila ada suatu kasus sehingga kemudian misalnya sampai 5 tahun, tapi itu tidak akan mudah ya ekstraknya gitu. Jadi kita harus berpikir kita harus selesai proyeknya dalam waktu yang memang diharuskan oleh universitas dan juga oleh sponsor kita. Nah, ini akan sangat terbantu bila kita memang membuat proposal penelitian gitu. Kalau enggak, kita akan mulai berpikir kayaknya ini bagus ya, tapi kayaknya yang ini juga keren, atau A dan B gitu. Akibatnya apa? Kita membuat suatu rancangan desain yang mungkin memang bagus, tetapi menjadi kurang realistis misalnya. Bagus tapi harus diselesaikan dalam waktu 6 tahun misalnya, tapi tidak sesuai. Nah, jadi secara internal membuat proposal penelitian itu merupakan salah satu langkah konkret pertama ya, yang membantu kita untuk memperoleh clarity tentang sebenarnya apa sih tujuan kita dalam melakukan penelitian ini, kemudian memfamiliarkan kita dengan teori-teori. Kalau tadinya kita belum begitu masuk pada teori, pada saat membuat proposal kita harus masukkan, lalu kemudian juga memastikan skop penelitian bersifat realistis. Kalau di zaman saya, maupun zaman PK 10 dan 2014 mulai itu, LPDP sama sekali tidak memberikan perpanjangan waktu studi. Jadi kalau 4 tahun, maka program doktor itu harus diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Kalau nggak selesai gimana? Ya pilihannya cuma 2. Ngembaliin gitu ya. Ngembaliin dana yang dikeluarkan gitu ya. Atau satu pilihan lagi, ya nggak ada pilihan. Kembali ke pilihan 1 gitu, harus mengembalikan. Nah, ini juga perlu menjadi pemikiran teman-teman semua. Tapi tentu bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi jelas clarity dari awal itu adalah yang disarankan. Oke, jadi sebenarnya proposal penelitian itu isinya apa sih, gitu ya? Secara garis besar, isinya adalah ringkasan kegiatan, aktivitas yang akan dilakukan di sepanjang masa studi kita. Lalu kemudian kita bertanya, formatnya gimana, gitu ya? Format bisa bermacam-macam, tapi gambaran umum sebuah proposal riset itu umumnya mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jelas ada informasi tentang pertanyaan penelitian. Ya, jadi sebenarnya apa yang ingin dijawab, gitu ya, oleh teman-teman, gitu ya. Pertanyaan penelitiannya apa? Lalu kemudian berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, pendekatan apa yang teman-teman lakukan? Gitu ya. Jadi ada pertanyaan penelitiannya, lalu pendekatannya gimana? Nah, kemudian A dan B itu akan sangat terkait dengan yang ini.
dalam proposal riset kita harus tekankan aspek originalitas, novelty, keterbaruan, dan juga signifikansi penelitian kita. Nah, dalam rangka menjelaskan poin C, ya, biasanya kita juga kemudian harus lanjutkan dengan menjelaskan tentang bagaimana kaitan lingkup riset yang kita usulkan ini dengan kondisi literatur, misalnya di konteks tersebut, atau kondisi problem dalam skop area yang sedang kita teliti. Nah, ini tadi yang ngeling juga dengan yang disampaikan oleh Kak Yulia, ya. Harus meyakinkan, harus persuasif. Itu juga perlu ada elemen itu. Penjelasan persuasif mengenai pentingnya dilakukan penelitian kita. Ini semua kita buat, lalu kita masukkan ke universitas agar kemudian kita berburu pembimbing, gitu ya. Di sisi lain kita juga harus sampaikan ke sponsor, gitu. Nah, ini background reviewer kan pada saat kita mendaftar ke LPDP ya, dan kemudian misalnya kita dinyatakan lolos di seleksi awal, maka kita akan diundang ya untuk ke seleksi selanjutnya, di mana kita akan berhadapan dengan reviewer, gitu ya. Pada saat kontak dengan reviewer, proposal riset juga menjadi salah satu hal yang didiskusikan. Meskipun reviewer mungkin bisa berasal dari latar belakang keilmuan yang sangat berbeda dari kita, tapi tetap ada aspek-aspek yang di-highlight, aspek-aspek proposal yang di-highlight. Jadi mungkin kita memang nggak mungkin ya ditanya hal-hal yang sangat spesifik terkait dengan area penelitian kita, kecuali kalau ternyata reviewernya memang punya bidang studi, bidang keilmuan yang persis dengan kita sehingga memahami gitu ya area riset kita, baru mungkin biasanya diskusinya akan sangat detail. Tapi kemungkinan yang terjadi adalah para reviewer ini punya background keilmuan yang berbeda dengan kita reviewnya, sehingga kemudian apa relevansinya poin C, terutama yang saya kasih highlight hitam, itu adalah menjadi topik diskusi yang akan sangat sering ditanyakan oleh reviewer. Jadi reviewer mungkin memang nggak ngerti ya tentang teori atau penelitian yang akan kita lakukan, tapi kita akan ditanya tentang penelitiannya tentang apa, lalu kemudian apa aspek yang baru dalam penelitian ini, sehingga kemudian penting untuk dilakukan. Apakah sudah pernah ada penelitian-penelitian sebelumnya? Bicara apa penelitian sebelumnya? Lalu kemudian apa bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tersebut? Apa pentingnya melakukan? Nah, itu adalah topik-topik yang jelas dieksplor. Sehingga kemudian poin C ini menurut saya menjadi poin yang sangat relevan untuk teman-teman perhatikan dalam proposal. Ya. Nah, dan kalau misalnya memang teman-teman lolos di tahap awal, nanti kemudian maju ke wawancara dengan reviewer, maka teman-teman harus siapkan lagi. Ya. Siapkan mental untuk menjawab, maksudnya, untuk meng-highlight, untuk menekankan bahwa penelitian saya ada di dalam struktur ini, dan kemudian sumbangan yang paling besar, karena ini adalah aspek terbarunya adalah ABC, misalnya gitu. Sehingga kemudian ini akan membawa keuntungan bagi 1, 2, 3, misalnya gitu. Terlepas dari bidang ilmu kita dan juga bidang ilmu reviewer, maka poin C itu akan banyak ditanyakan. Nah, karena itu kita explore ya lebih jauh supaya teman-teman ada sedikit gambaran yang lebih banyak terkait bagaimana sebaiknya kita meng-highlight. Karena perlu strategi juga untuk kemudian bisa meyakinkan reviewer bahwa yes, apa yang kita lakukan ini cukup bermakna untuk dibiayai oleh negara, karena memang ada tujuan-tujuan yang pada saat dilaksanakan, tujuannya itu ternyata inline dengan apakah kebutuhan untuk masyarakat Indonesia, rencana strategis negara, misalnya ya, nah seperti itu. Nah, terkait dengan originality, novelty, dan significance of study, maka teman-teman disarankan untuk yang pertama, misalnya bisa menjelaskan ya, bagaimana penelitian kita itu apakah menambah, apakah mengembangkan, ya, atau misalnya men-challenge konsep lama pada literatur yang sudah ada. Jadi sebuah penelitian itu kan dimaksudkan untuk menjawab
sebuah problem atau beberapa problem gitu ya. Terlepas dari apakah problemnya. Apakah itu problemnya terkait dengan gap pada literatur, tidak banyaknya teori, atau problem-problemnya bersifat konkret. Misalnya problem di masyarakat misalnya ya, atau problem terkait kurang efektifnya pengelolaan dan sebagainya. Gitu. Jadi riset itu tentu dimaksudkan untuk menjawab sebuah permasalahan. Teman-teman tentu mengelaborasi permasalahan apa yang dijawab melalui penelitian ini. Nah, jadi salah satu strateginya adalah bisa dengan menjelaskan bagaimana penelitian kita ini nambah di apa, gitu ya, apakah perluasan konsep tertentu, mengembangkan apakah, atau men-challenge konsep lama. Gitu. Nah, kemudian poin kedua, pastikan juga bahwa penelitian kita nih aspek novelty ya, memiliki keunikan dan merupakan hasil pemikiran kita, bahwa ide-idenya itu fresh. Bahkan kalau kita bilang, tapi ini penelitian replikasi gitu ya, mengulang. Bahkan pada penelitian replikasi pun tetap harus kita bisa yakinkan ada aspek novelty di situ. Kalau tidak, untuk apa penelitian itu dilakukan? Ya kan? Itu sudah pernah dilakukan di penelitian terdahulu dan tidak ada aspek yang baru di sini. Nah, itu kemudian yang menjadi tanggung jawab terbesar kita. Aspek keterbaruan apa yang ada di sini? Meskipun beberapa penelitian saya paham ada yang misalnya sifatnya replikatif. Apakah penelitian kita menambah pengetahuan baru, gitu ya? Jadi bukan sekedar merangkum pengetahuan atau konsep-konsep yang sudah diketahui sebelumnya, tapi packaging-nya aja yang baru, gitu. Nah, ini akan sangat dengan mudah diketahui sebenarnya karena pada saat berdiskusi, saya, kalau pengalaman saya jelas itu dikejar, dan saya juga tanya dengan beberapa rekan lain yang diwawancara oleh reviewer, dan memang ada item pertanyaan itu. Jadi paling tidak kita paham apa sih sebenarnya nilai tambah dan keunikan penelitian kita. Lalu kemudian sekedar tips, cara lain untuk menonjolkan originalitas atau keterbaruan dari penelitian kita adalah dengan menonjolkan persoalan apa yang sebenarnya berusaha atau nantinya kita klaim sebagai bisa diselesaikan melalui penelitian ini. Gitu. Ya, problemnya bukan hanya problem konkret, teman-teman. Kita tahu beberapa penelitian itu sifatnya grand theory ya, atau penelitian yang memang berusaha untuk menguji konsep. Jadi problemnya mungkin bisa saja gap pada literatur atau konsep atau model yang dianggap belum sempurna dalam menjelaskan fenomena tertentu dan sebagainya. Ya, intinya adalah bagaimana penelitian ini berbeda dari riset terdahulu, termasuk added value-nya apa. Tekankan apa ide atau konsep baru yang diwakili oleh penelitian teman-teman. Nah, dan ini perlu teman-teman siapkan karena inilah yang akan dieksplorasi bersama-sama dengan reviewer pada umumnya. Terus gimana nih struktur format atau format penulisan proposalnya gitu ya? Mungkin teman-teman jadi bertanya seperti itu. Secara umum, ini adalah beberapa poin yang umumnya ada dalam sebuah proposal penelitian. Yang pertama tentu judul, ya. Sejak awal kita sudah harus kasih judul pada proposal penelitian kita karena judul menentukan skop apa yang hendak kita teliti. Tentu judulnya perlu singkat tapi jelas gitu ya dalam menggambarkan area riset. Plus lagi-lagi tetap harus ada faktor informatif dan menarik tadi ya. Lalu kemudian kita bisa lanjutkan dengan bagian pendahuluan, gitu ya. Pertama kita tulis latar belakang atau background yang melandasi pentingnya melakukan penelitian yang kita ajukan, gitu ya, supaya pembaca paham konteksnya seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian bisa dilanjutkan dengan tujuan apa yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian, gitu ya, yang tentu saja menjawab penjelasan kita tentang problem tadi, ya kan? Lalu terakhir kita lanjutkan dengan signifikansi studi, dengan memperhatikan latar belakang sedemikian sehingga kemudian signifikansi studi ini ada pada kenyataan bahwa misalnya hasil-hasil penelitiannya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan misalnya terkait suatu model tertentu, gitu ya.
atau misalnya bisa digunakan untuk membantu pemahaman terkait dengan konsep tertentu. Seperti biasa, karena ini penelitian, tentu kita berpijak pada landasan teori. Sehingga kemudian kita perlu lakukan review atau tinjauan terhadap literatur. Ya, kita sampaikan konsep yang akan kita teliti itu ada di ranah literatur yang mana. Kemudian kita berikan penjelasan singkat mengenai teori-teori yang mendukung, yang relevan dengan pelaksanaan penelitian kita. Setelah itu, kita maju ke sebuah section yang bercerita tentang bagaimana teman-teman akan melakukan penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan itu. Ini kita bicara soal metodologi. Jadi bab yang berisi tentang metodologi penelitian itu memberikan penjelasan tentang langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari pendekatan risetnya sampai nantinya kalau pengambilan data sampai ke teknik analisis dan interpretasinya, itu sudah harus ada di dalam proposal. Jadi kita nggak bicara soal ide di awang-awang, terus nggak tahu nanti melakukannya bagaimana, tidak. Dari ide itu kita punya pertanyaan yang harus dijawab, dan kita akan menjawabnya dengan cara ABC. Jadi di tahap ini sebenarnya sudah sangat konkret, karena teman-teman sudah mulai harus bilang bahwa menurut saya teknik yang tepat untuk menjawab penelitian misalnya adalah dengan dilakukannya survei misalnya gitu ya. Surveinya adalah yang jenis apa? Nah, jadi itu sudah makin konkret. Oke. Lalu kemudian dalam sebuah proposal penelitian juga umum disebutkan tentang kerangka waktu pelaksanaan penelitian. Karena penelitian itu harus dibatasi skopnya. Kalau tidak kita bisa kemana-mana. Gitu. Dan universitas itu sudah tahu, karena itu kemudian kerangka waktu pelaksanaan penelitian menjadi salah satu aspek penilaian untuk kira-kira di-admit apa enggak ya. Cukup realistis nggak nih? Bilangnya 4 tahun, tapi mau melaksanakan mixed method dengan partisipan yang sangat sulit, misalnya gitu. Maka kita akan dilihat seberapa realistis kita di situ. Ada kerangka waktu penelitian di situ, dan biasanya pada beberapa universitas itu sudah langsung punya format yang menyajikan Gantt chart gitu ya, teman-teman tahu Gantt chart itu jadi matriks. Nah, udah langsung misalnya tahun pertama targetnya melakukan apa, kedua apa, ketiga apa, tahun keempat apa. Nah, lalu terakhir tentu ada rujukan atau daftar pustaka yang kita gunakan dalam membangun proposal. Secara umum ini teman-teman isian bab-bab yang harus ada di dalam sebuah proposal penelitian. Lalu kemudian untuk LPDP ada format tersendiri, gitu ya. Format proposal disertasi untuk S3 itu LPDP sudah menentukan seperti ini. Kalau kita lihat mirip-mirip kan yang tadi itu, karena secara umum memang seperti itu. Ya, jadi judul penelitian, kemudian latar belakang yang berisi tentang konteks permasalahan, konteks literatur atau konsepnya, perumusan masalah, problemnya apa, gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan penelitian dan tujuannya, gitu. Lalu signifikansi dan manfaat penelitian, logisannya, rasionalnya, kenapa kemudian dianggap penting dengan mengemukakan itu ya background konteks problem dan ininya apa teori yang digunakan. Metode dan desain tadi sudah kita bahas sama-sama, kesimpulan dan saran, dan tentu juga daftar pustaka. Nah, ini kurang lebih sudah mencerminkan struktur proposal penelitian pada umumnya. Itu sementara materi dari saya tutup dengan slogannya ayo mulai. Gitu. Jadi membuat proposal penelitian itu memang membutuhkan waktu. Ya, tapi kita harus mulai. Karena kalau tidak, ide itu akan berputar saja di kepala dan tidak menjadi konkret. Pada saat kita mulai menuliskan kalimat pertama, itu adalah saat di mana kita dipaksa untuk menjadi konkret. Dan semakin cepat teman-teman bisa memutuskan untuk memulai, meskipun itu dimulai dari kalimat pertama ya, itu sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Karena kemudian kita akan tertantang untuk membuat bab-bab selanjutnya, kita bergerak mencari dan sebagainya.